Udah ya? Waduh. Udah ya mulai ya? Woi. Gimana Min? Kabarnya Min? Ada. Opening dulu. Opening. Halo Sobat Tom semua, kembali lagi di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja. Kita balik lagi dengan siapa di sini? Kocak. Kopet atau Oh, Kocak? Kopet. Kopet. Kopet, Kita balik lagi dengan Kopet. Ya, dan sudah di Malang. di sini Kopet main-main ya? Iya, Ke main-main. kosnya admin ya? Tadi admin kan bilang apa opening itu gimana? Apa? Kalau saya admin harap kalian bebek saja. Iya, Nah, tapi bebek adminnya saja. sedang sakit kepala katanya. Cuma mencoba untuk bahagia ini. Mencoba untuk bahagia. Jadi Kopet ini main ke tempatnya admin ini karena kemarin sempat kolaborasi. Ya udahlah, karena kemarin admin Sebenarnya Kopetnya yang sibuk sebenarnya. Iya, ini, karena- ini disempat-sempatin sebenarnya. karena sama adminnya main ke tempat Kopet. Nah, Kopet juga sowan lagi kembali, kesini ya. berkunjung kembali. Ya ini Nah, di ke setup yang kosannya sederhana ini. Kopet ya. Kosannya admin ya. Kosan Iya, admin. lihat ya, nggak ada AC, cuma ada Ada kipas. tisu. Tisu tahu ya, cowok gunanya tisu buat apa di Ya kosan. inilah ya, oke. Seperti itu. Oke, admin, kita bahas apa nih? Oke, kita bakal bahas apa di video ini? Gundam. Enggak. Enggak, Gundam. Ini agak random Iya. sebenarnya. Tapi nanti judulnya tolong dikasih Gundam ya. dihubung-hubungin lah pokoknya Iya. sama Gundam lah Karena ya. ini kan channel besar karena Gundam ya kata Iya. admin ya. Nah, ini tapi kayaknya video kali ini random banget kayaknya. Nah, video random banget. Jadi kemarin minggu lalu nggak salah ya. Minggu Minggu lalu lalu. kita itu sempat nonton film judulnya tapi sebelum itu admin ini memang seneng juga ngikutin film-film apapun lah ya, termasuk film Jepang, film Indonesia, film semua negara. Tapi admin lebih senang film Jepang ya. Film Jepang Film paling Jepang. senang, apalagi yang itu. Iya. Yang Itu Gundam. Iya Gundam betul. Iya, Ini sangat pikirannya asik mulai ya. kemana-mana ya, oke ya. Admin senang film Jepang. Jadi terkadang kalau ada film yang menurut di internet itu direkomendasikan buat ditonton, nah admin biasanya nonton sama Kopet ini seperti itu. Kenapa admin mau nonton film ini nih? Kenapa nih? Karena kemarin diajak sama Kopet. Oh gitu. Tapi kenapa biasanya admin itu nggak mau? Dia tuh pokoknya kalau nggak film Jepang nggak mau admin. Dia ngomong gitu. Enggak, enggak. Oh nggak gitu ya? Kalau film Jepang tergantung. Kalau di bioskop, soalnya kan memang film Jepang jarang banget kan di Iya. bioskop. Nah, kalau film yang biasanya pasti aku ikutin ya itu film-film superhero pastilah. Nah, pasti ya. Marvel, DC segala macam tuh pasti ditonton. Nah, film Bumi Indonesia Langit. ini Bumi Langit udah bubar. Udah bubar ya? Iya ternyata. nggak sih, udah bubar atau belum? Ya mungkin teman-teman bisa tulis komen di bawah. Nah, itulah. Nah, film Indonesia ini yang sebenarnya kita jarang banget ya ngikutin. Kemarin itu admin diajak sama Kopet, bilangnya ada salah satu film Indonesia yang oke lah gitu. Oke secara cerita segala macam dan Tapi beneran oke nggak ternyata? nah ini bakal kita bahas di sini kita nanti. bahas. Kita bahas Oke, alasan kita bahas. kenapa kita harus nonton film ini. Film ini. Enggak. Ini masih tayang atau enggak tapi? Masih tayang masih ya. tayang. Oke, jadi kita nyambung tadi ya. Kemarin minggu lalu nggak salah, minggu lalu Kopet ini ngajak buat nonton film ini. Sebenarnya admin kurang seneng, ini BTW film Indonesia ya. Admin kurang seneng begitu nonton film-film Indonesia. Apalagi film-film Indonesia yang ya tahu sendiri lah, film Indonesia tuh apa ya, dari sudut ceritanya segala macam itu terlalu dilebih-lebihkan. Ini buat admin ya, kalian boleh bertanggapan lain. Terlalu dilebih-lebihkan yang seolah-olah nggak Indonesia banget lah gitu. Tapi admin Pabrik Gula seneng ya? Pabrik Gula yang mana? Wah, film baru nih. Yang kemarin itu tayang juga itu ya. Bukan kemarin, saat ini juga masih tayang. Oh, masih tayang ya, Masih Pabrik tayang, Gula. Tapi KKN paling admin paling seneng film KKN ya. KKN itu Wah, seneng banget luar itu. biasa itu. Sampai admin tuh kalau nggak salah Iya. nonton KKN biasa, KKN angkat, Iya, baru angkat semua nonton loh ya. Bandara Wuhi. Wah, admin senang semua. Bandara Wuhi. Apa? Bandara Wuhi. Oh, Bandara Wuhi. Itulah pokoknya. Bukan Bandara Wuhi ya. Ya, itulah. Nah, itu admin semua nonton di bajakan. Bajakan betul. Iya. Karena sayang saja sebenarnya. Sayang saja. Enggak, jangan. Harus tetap ke bioskop. Cintailah Harus ke bioskop. produk-produk Indonesia. Betul. Nah, kemarin diajak nonton film yang judulnya apa? Ini nanti muncul di sini ya. Ya langsung nyebutin aja udah. Nah, gitu. Adminnya biar sulit ngeditnya. Langsung sebutin aja. Iya. Apa namanya? Pengepungan di Bukit
Duri. Iya. Iya benar. Pengepungan di Bukit Duri. Nah, sutradaranya siapa nih Atmin? Sutradaranya itu. Nah, awalnya Atmin nggak mau nonton apalagi film Indonesia ya. Tapi karena melihat sutradaranya yaitu Joko Anwar. Oh, Pak Joko ya. Pak Joko, betul. Bapak Joko ini salut buat Pak Joko. Terima kasih sudah hadir di Indonesia menjadi sutradara Indonesia yang menurut Atmin salah satu sutradara yang bisa dibilang dia punya ciri khas ikonik. Jadi setiap film yang menurut Admin ya, film Indonesia yang betul-betul berkualitas secara sinema, secara cerita itu sampai sekarang masih dipegang Joko Anwar. Oh, itu buat Admin. Kalau saya sih senang Agi Umbara malah. Agi Umbara mana? Ya itu yang buat film-film aneh-aneh. Nanti sensor. Oke. Iya. Nah, Joko Anwar. Jadi kalau ditanya apakah Admin suka film Indonesia, suka. Tapi pengecualian. Seperti menculik Miyabi. Film lama kan? Film lawas itu. Menculik Miyabi. Tapi Miyabinya nggak ada kan? Mr. Bean kesurupan apa? Udah Mr. Bean-nya KW. Iya, kesurupan dan sama DP, kesurupan nah, DP. Itu contoh-contoh film yang aneh-aneh yang kenapa Admin nggak senang nonton film Indonesia itu. Cuma semenjak ada Joko Anwar, mesti Admin film Indonesia pasti ngikutin kalau suaranya Joko Anwar. Nah, kemarin pas Lebaran kemarin itu ada film yaitu Pengepungan di Bukit Duri itu. Oke. Nontonlah ke bioskop sama Kopet. Dan gimana nih? Kita bahas soal apanya dulu nih? Ya, bahas soal ceritanya. Soal ceritanya ya. Nggak mungkin kita bahas bagaimana kita nonton. Nah, bahas ininya dulu deh, bahas apa namanya? Premis ceritanya. Premis ceritanya ya. Jadi ini masuk gimana? Bagi teman-teman yang belum nonton filmnya langsung di bioskop ya jangan nonton video ini ya. Nah, tapi kalau teman-teman suka spoiler dan segala macem, artinya kita berikan spoiler alert di sini. Ini ada keterangannya nanti. Spoiler alert. Oke. Nanti kasih editan yang Gundam loh. Oh, dihubungin Gundam. Iya. Pokoknya ini ada hubungannya sama Gundam sebenarnya. Ada hubungannya. Semua film tuh ada hubungannya sama Gundam. Ya. Jadi ini admin siapa ini ya? Kopet jelaskan premisnya sedikit ya. Gimana? Jadi menceritakan seorang guru beretnis Tionghoa lah. Tionghoa, ya kan? Ya, diceritain sebutnya Cina, ya. Biasanya ya Tionghoa. Pada tahun 2009, ya kan? Jadi gimana jelaskannya? Ya, ada seorang guru bernama Pak Edwin. Dia ternyata ingin melamar di sebuah sekolah ya. Iya, melamar sebuah sekolah dan ternyata itu merupakan sekolahnya ini namanya Duri ya. Duri. Duri. Dan ternyata Pak Edwin ini sudah 5 kali ganti sekolah. Nah, ada apakah Pak Edwin ganti sekolah? Nah, itu yang nanti jadi pertanyaan selama di film. Dia guru yang tidak baik? Apakah dia guru yang baik? Nah, kita tonton di bioskop. Ya mungkin cukup segini aja videonya ya. Oke, selesai. Spoilernya itu aja, enggak ya? Enggak, ya ceritanya intinya gitu, ada guru namanya Pak Edwin. Terus dia ngelamar satu sekolah namanya SMA Bukit Duri atau Duri sih? Iya, SMA Durinya. Tapi tulisannya SMA Duri. Iya. Bukitnya tuh nggak ada. Nah, nanti admin tampilin ya screenshot yang admin katanya tanya ya. Joko Anwar ya. Ya, admin tampilin. Jadi gini ya, itu nyambung ke cerita tadi ya. Jadi nyeritain guru namanya Pak Edwin. Dia ini ngelamar di satu sekolah namanya Duri ini. Apa sekolah diperanin SMA siapa? Duri? Oh iya, Edwin ini diperanin sama siapa? Morgan Oy. Morgan Smash. Kalau yang nggak tahu generasi lama tahu lah urusnya. Smash apa? Nah, dia ngelamar satu sekolah SMA Duri, yang mana SMA Duri ini terkenal dengan murid-muridnya tuh yang super bandel ya, bisa dibilang ya. Iya, bandel banget lah di situ. Mana pada saat itu situasi pada saat di tahun 2009 tadi ini itu situasi di mana negara bukan negara dengan tahun 98 pokoknya gitu loh ya di situ ceritanya 2009. Nanti kan ini kantor ya. Itu ceritanya 2009 tapi memang kalau di kehidupan nyata itu sebenarnya real di tahun 98 sebenarnya cerita itu diambil. Sudut pandang ini bakal nyeritain si Edwin ini selama dia ngajar di sekolah itu, yang dihubungkan dengan situasi chaosnya kota pada saat itu. Jadi yang dimana chaosnya ini itu berhubungan dengan peristiwa 98 itu, dimana kalau di situ tahun 2009. Iya, disebutin 2009, tapi sebenarnya ya itu Edwin ini di tahun 2027 ya. Oh, 2027? Iya, 2027. Di filmnya itu 2027. Iya, masa depan. 2027. Apakah 2 tahun kemudian akan sama seperti ini? Nah, itu. Kita tidak tahu. Bingung nggak sih? Paham nggak sih yang nontonnya? Paham, soalnya
followernya admin itu hebat-hebat ya kan, dikasih LGBT kuat, dikasih teori-teori ini Nggak, kuat. maksudnya ceritanya ini yang Edwin ngajar ini tahun 2027. Tapi itu flashback lagi ceritain. Iya, diceritain flashback berhubungan dengan peristiwa 2009 yang mana di kehidupan nyata ini itu merujuk ke peristiwa 98 di mana etnis Tionghoa pada saat itu mendapat diskriminasi besar lah pada saat itu. Jadi itu. Inti ceritanya itu saat tahun 2000, ceritanya mulai tahun 2009 ya. Saat Edwin kecil beserta kakaknya, cece-nya yang masih kecil juga, lupa siapa beserta temennya, ya kan? Di situ jadi ada 2 tokoh Tionghoa dan 1 tokoh Indonesia, ya kan? Nah ceritanya itu tokoh Indonesia itu senang sama cece-nya si Edwin. Nah, tapi ternyata saat mereka balik kelas terjadilah kerusuhan di tahun 2009 yang mirip dengan tahun 98. Nah pas pulang itu, saat mereka pulang, nah terjadilah chaos di situ yang mengakibatkan temannya si Edwin yang orang Indonesia itu lari dengan menimbulkan luka sayatan di tangannya, dan dengan korban si cece-nya yang kemudian diperkosa. Dan ternyata setelah nanti tahun 2027 kita tahu bahwa cece-nya hamil. Nah seperti itu. Nah, balik ke masa sekarang ya, ke 2027-nya itu, kita bakal dikasih sudut pandangnya si Edwin ini. Dia ngajar di sekolah, ada problem di situ, anak-anaknya segala macem. Yang mana, gimana jelasinnya? Yang mana ternyata chaosnya di tahun 2009 itu masih terbawa di 2027. Jadi terus berlanjut. Jadi chaosnya tuh kayak hanya sedikit mereda ya. Dan itu berimbas ke masalah sosial di sekitarnya. Salah satunya di sekolah Duri itu yang ternyata paling payah di situ ya kan? Betul. Nah, jadi kalian bisa bayangin aja ya, seorang Edwin yang dia tuh etnis Tionghoa, dia ngajar di situ, di mana murid-muridnya bandel banget. Dia harus menghadapi situasi chaosnya situasi sosial pada saat itu. Murid-murid yang bandel itu memang digambarinnya dia juga ya, kalau murid-murid bandel kan pasti diskriminasi segala macam gitu lah. Morgan Oi sebagai pemeran utama, dan pasti dia selama kita nonton film mukanya paling banyak kita lihat. Nah, menurut admin gimana? Tokoh utamanya soalnya. Artinya karakternya dia sebagai seorang guru yang pernah menghadapi tragedi 98 dan dia hidup sampai tahun 2027 dengan kondisi sosial seperti itu. Menurut admin itu actingnya gimana tuh? Jujur kaget sih, maksudnya kalau si Joko Anwar ini kan, kita balik ke sutradara. Tapi sebagai Tionghoa dia mukanya cocok ya. Cocok. Dia memang, bisa menjadi dia aslinya memang etnis Tionghoa. Tak kira Kopet itu dia berperan sebagai orang Tionghoa. Dia emang etnis Tionghoa. Si Morgan. Soalnya mukanya itu ya dia bisa memerankan etnis Tionghoa. Enggak, emang Tionghoa. Emang Tionghoa. Nah, kalau aku ngeliatnya ya, si Joko Anwar ini itu jarang banget, makanya aku kaget pas Morgan Oi ini dipilih jadi salah satu cast-nya. Apalagi cast utama kan. Tahu sendiri lah, Joko Anwar itu kan ada lah dia langganan cast pemeran yang memang udah jadi langganan dia lah. Ya kayak siapa, Baharudin siapa? Yang orang kayak yang main di Pintu Terlarang tuh siapa namanya? Bukan Baharudin. Bukan. Ahmad siapa sih? Bukan Ahmad Albar. Bukan Ahmad Albar, bapaknya. Itu bapaknya. Albar siapa? Ya itulah pokoknya, itulah. Nanti muncul di sini. Muncul sini. Nah itu kan salah satu cast andalannya dia lah, bisa dibilang. Dari Pengabdi Setan 1, 2, terus yang kemarin di mana? Terakhir itu di mana? Pengabdi Setan. Pintu Terlarang juga. Siksa kubur. Siksa kubur. Neraka beda lagi. Itu yang sampah itu ya. Sampah itu kan memang langganannya dia lah. Kayak cewek mungkin kita tahu siapa? Yang cewek itu di Tara Arts. Tara Basro itu juga salah satu cast cewek langganan dia kan. Sama yang main di Siksa Kubur tuh sebenarnya langganannya dia juga. Yang mana? Yang main di Siksa Kubur tuh ada cewek ya. Nanti carilah, admin tulis ya. Tokoh utamanya di Siksa Kubur. Yang di pesantrennya itu? Bukan tokoh utamanya. Yang ceweknya itu. Nah itu juga langganan, sempat jadi di filmnya Perempuan Tanah Jahanam. Terus sempat dia main sebentar di situ. Tapi bukan jadi tokoh utama ya. Nah, sempat main di situ. Perempuan Tanah Jahanam kan Tara Basro itu. Tara Arts. Tara Basro. Nah itulah. Jadi pas dipilih Morgan ini jadi tokoh utamanya, ya agak kaget aja. Morgan ini kan memang
dibilang baru banget enggak, lama juga dibilang enggak kan lama. sebenarnya. Ya lama sih. Enggak dong. Tapi actingnya gitu-gitu aja. Ya actingnya dia kan terbiasa sama acting romance kan sebenarnya. Oh, iya. Kayak apa yang dulu film itu Acnoids. Acnoid itu bagus sih. Nah, bagus. Terus film-film lain itu juga ya intinya dia film-film romance lah. Iya, ya. film Makanya pas romance. Joan Anwar milih Morgan ini jadi pemeran utamanya. Terus film Medi kan filmnya ini bukan film ini ya, bukan film hantu ya, bukan film tema horor segala macam. Thriller ya, thriller Lah bisa dibilang. Kan kita mungkin kenalnya Joko Anwar film horor ya segala macam, film hantu yang serem segala macam. Ini enggak, ini lebih ke thriller. Jadi pas aku lihat si Morgan ini dipilih ya, wah unik nih, si Morgan disuruh acting. Ya bisa dibilang acting menegangkan dan ada sedikit actionnya lah, ada ya, sedikit bumbu actionnya. Tapi gitu. dibilang jelek banget ya enggak ya, dibilang bagus ya jelas tidak. Bagus banget ya. Bagus banget ya enggak, dibilang bagus ya enggak, dibilang sampah banget ya enggak. Kalau menurut Kopet ya, mending pakai orang Tionghoa tahun 98 asli. Maksudnya yang pernah merasain itu? Iya, aktor kan pasti. Si Joko Anwar kan dulu sempat sebenarnya. Apa yang film? Siapa itu? Yang apa sih filmnya yang dia itu sama keluarga jalan-jalan dulu? Yang Dion Wiyoko atau siapa? Itu kan juga Tionghoa nggak sih? Bukan Dion Wiyoko ya? Bukan, sorry, bukan. Modus anomali. Iya, modus anomali Dion Wiyoko. Iya. Dion Wiyoko. Tapi sebenarnya Morgan Oi kan sudah merasakan tahun 98 nggak sih? Iya, udah. Harusnya dia pernah ngalamin, dia pernah ngerasain. Iya, harusnya ya. Iya, tapi mukanya tuh kurang menunjukkan bahwa dia pernah ngalamin. Soalnya kita masih dibayang-bayang dia film romance. Oh, muka dia tuh muka iya, ya boyband banget lah gitu. Iya. Muka keren gitu. Jadi ya awalnya kaget aja makanya kok makanin ini, tapi ya secara acting yang enggak yang jelek banget ya, enggak yang bagus banget memang. Tapi oke lah, dia dibilang oke. Dia meranin guru di situ ya, acting gurunya ya oke lah dapat. Oke lah ya. Terus siapa lagi? Lagi ya? Yang menarik hati Kopet ya? Siapa? Ya ini sih villain utama. Nah, jadi sebenarnya ceritanya ini tuh lebih dilihat dari sudut pandangnya si siapa? Lebih kesorot ke ini ya, ke siapa? Si Morgan ini, si Guru Edwin sama villain utamanya ini sebenarnya. Iya. Villain utama ini namanya siapa? Jeffrey ya. Nah, Jeffrey yang diperankan oleh Omar Esteglal. Itulah oleh Omar Esteglal. Nah, itu. Kita lebih banyak disorot dua karakter ini. Tokoh itu kayak Batman dan Joker ya. Iya, betul. Batman dan Joker. Kayak gitu. Nah, kenapa? Lebih ke villainnya lebih kelihatan banget, lebih seneng gitu kita ngeliat. Sebenarnya villainnya iya, tapi juga jadi villain tuh kan pasti villain utama situ udah pasti ya si Jeffrey yang peran oleh Omara, tapi juga teman-temannya itu juga mendukung gitu. Jadi menurut Kopet ya. Teman-teman mendukung ini apa? Dia punya geng gitu ya. Ya, jadi diceritainnya ya diceritakan artinya lanjut ke plotnya lagi ya. Nah, nyinggung apa? Ya, jadi nanti ini spoiler alert lagi ya, teman-teman admin ya. Jadi nanti ada inti ceritanya itu di puncak ceritanya itu di mana si Edwin yang diperankan oleh Morgan Oi bersama teman-temannya itu dikepung oleh gengnya si Jeffrey ini. Gengnya si Jeffrey itu sama teman-temannya itu lah. Sama teman-temannya itu dikepung di kayak sebuah gudang gitu ya. Nah, gudangnya di sekolah ya. Intinya kayak gitu. Inti plotnya seperti itu. Makanya judulnya pengepungan di harusnya pengepungan di sekolah duri, ya kan? Bukitnya tuh di mana? Bukitnya nggak ada. Nah, semoga pertanyaannya admin bisa dijawab sama Joko. Ini kemarin itu makanya kan pas selesai nonton ya, kita bertanya-tanya bukitnya dari mana. Ini mungkin kita yang nggak tahu, kita yang skip atau apa, tapi setelah admin lihat di trailernya tuh memang tulisannya SMA Duri kan gitu aja. SMA Duri. Bukitnya nggak ada kan? Nggak ada. Dan itu nggak digambarin mungkin lokasinya di bukit atau segala macam. Itu nggak tengah kota kan, di ujung kota lah, ujung kota. Nah makanya kemarin tuh admin iseng nanya DM ke Joko Anwar langsung. Bener ya ke Joko Anwar? Iya, ke Joko Anwar. Akun KW-nya nggak ya? Nggak dong, akun original nanya. Nih yang pokoknya ada screenshotan nanti tak ini. Tapi sampai sekarang belum dijawab sih. Nah itu mungkin kita ada yang skip bukitnya atau apa, tapi memang nggak ada bukit sih kayaknya. Apa sebelum ke sekolah naik bukit? Nggak juga. Nggak ada. Itu kan sekolah apa ya? Itu digambarkan seperti Jakarta ya. Iya, Jakarta apa ada bukit? Bogor harusnya Bukit Bogor ya. Betul. Iya. Sangat rata. Jadi bukitnya nggak ada. Nggak ada. Pengepungan di sekolah tuh lebih baik loh. Iya sekolah.
pengepungan di sekolah, udah lah gitu aja lah. Kenapa kok tapi dicantumin bukit? Nah, kenapa ya? bukit ada apa di situ. Dan untuk case-case sedikit ada aktor-aktor yang lama yang pernah dipakai ya. Kayak yang di Pengabdi Setan itu. Oh iya. Si adik tersayang. Ya kan? Ya, adik tersayang. Yang diperankan Siapa oleh lupa ya? Itu memang case langganannya sih. Iya, diperankan oleh Andy Arfian. Andy, muka-mukanya tuh kayak ini yang main Toy Story ya. Itu bisa Andy dewasa itu mungkin kalau buat Toy Story live action ya. Jadi dia. Itu Mas harus masuk itu ya. Tolong ya Disney melihat ya. Kalau mau film-film Anda selamat ya dari film-film nggak jelas, dari agenda nggak jelas, harus masukkan Andy Arfian. Iya. Oke. Bisa. Sama yang anak sama yang bapak-bapak yang di akhir itu. Oh. Itu juga langganannya. Bapak-bapak di akhir. Iya, yang bapaknya si ini loh, yang dibakar itu. Kita masuk di slot kebakar ya. Aduh. Lagi ya. Yang enggak. Kita masih bahas case-nya dulu. Oh, masih bahas case-nya ya. Siapa namanya? Namanya itu nggak ada di sini, nggak penting soalnya kebakar kali ya. Tapi di sini ada aktor lama ya. Ada Landung Simatupang yang jadi kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Ya. Itu aktor lama juga. Itu munculnya sebentar banget. Tapi aktingnya bagus. Tapi penting juga loh. Penting banget. Itu menentukan turning point-nya di si tokoh Jeffrey ini gimana. Itu menjadi villain tuh villain tuh real villain ya. Real villain. Nah, awalnya cuma jadi villain dan jadi villain. Nah, di sini lo kok bisa ini kan nggak jelas nih. Kenapa kok si Jeffrey ngepung temannya ngepung anggotanya si Edwin tuh kenapa gitu? Apa yang menyebabkan konflik mereka kok kita bisa bilang dia sebagai Joker dan Batman? Nah, itu ya karena alasan scene yang mana? Jadi si Jeffrey ini ya dia ini balik lagi ke cerita lagi ya, bukan bahas balik lagi ke cerita ya. Kok nggak jelas gini sih? Udah ke ini aja lah. Iya, kita bahas case-case dulu. Ya, pertama Omara Esteglal itu Opet seneng lah. Karena dia bisa menggambarkan tokoh yang benar-benar jahat. Betul. Jadi dia tuh, kita tahu nih anak ini tuh sebenarnya bandel juga. Tapi muka-mukanya tuh memang muka bandel. Oh iya. Untuk nakal. Iya, jadi itu sebenarnya mirip kayak tokoh di Toy Story lagi. Yang jadi Sid. Nah, itu cocok tuh. Ya, tolong ya Disney ya. Tolong si siapa tadi Andy Arfian sama Omar Esteglal tuh dibuatkan itu. Dia. Iya, dan mereka di situ ceritanya juga berkonflik di situ. Berkonflik di situ. Cocok jadinya. Cocok ya, cocok. Wah, itu nakal banget sih. Muka-mukanya memang muka-muka. Kalau kita ketemu langsung ya, biarpun dia jauh lebih muda daripada Kopet ya, Kopet langsung lari pokoknya. Lari, lihat mukanya aja lari pokoknya ngeri. Bagi temen-temennya itu juga, wah. Muka-mukanya itu bukan judes ya? Ya muka-muka sangar yang ya anak-anak preman sekolah. Berontak rebel lah. Iya, rebel. Terus ini ternyata admin juga ngelihat case-case-nya dan ada di situ salah satu ibaratkan ini ya, kayak Harley Quinn-nya di Batman. Itu kan ada cewek yang satu-satunya cewek. Nah, itu ternyata anaknya siapa yang main Gundala itu? Siapa? Si Bima siapa? Oh, ini Arya apa? Iya, siapa yang jadi Gundalanya? Iya, siapa? Oh, itu anaknya itu ternyata. Abimana. Ternyata dia yang main jadi. Oh. Iya. Ya Abimana tuh juga langganannya. Enggak sih, bukan langganan, bukan ya. Beberapa kali ya pernah ya Gundala ya. Iya, Gundala kan juga itu. Dan ternyata pemainnya ya itu anaknya si Gundala gitu. Harusnya dia bisa mengeluarkan juga ya. Harusnya artinya Joko Anwar nggak nyari castingnya sebenarnya nggak jauh-jauh dari dari nanti mungkin ini anaknya Morgan, kalau Morgan ini kan anaknya jadiin ini nanti main juga. Mungkin kalau sampai si Joko udah usia 80 terus kamu anaknya Morgan ya, ayo main. Kamu anaknya Tara Art ya, ayo main. Tara Basro main. Wah, gitu pokoknya Joko Anwar gitu aja. Nah, oke lah, case-case-nya yang penting itu aja ya paling ya. Terus kayak Bu Guru Hana, itu nggak begitu banyak bantu sebenarnya. Sebenarnya case-nya tuh nggak begitu banyak. Iya, ya intinya itu tadi konfliknya itu yang paling kelihatan ya Morgan sama si Jeffrey. Dan lokasi-lokasinya juga di situ-situ aja. Di sekolah dan ya itu yang ya lokasinya itu aja dan nggak ada dewa aktor itu aja yang bisa disebutkan ya. Sama ini temannya Jeffrey. Siapa? Yang bapaknya itu yang kebakar tadi loh. Bapaknya yang kebakar. Iya, itu nggak penting sih. Siapa namanya? Siapa ya? Yang temennya itu ya, temennya ini ada kok Jeffrey sih siapa? Temennya si siapa yang Toy Story? Toy Story ya, si Andy. Andy siapa namanya? Siapa yang kebakar sini namanya ya?
Nggak ada pak, nggak penting kayaknya ya. Ya, pokoknya dia mati lah, Iya, mati itulah. dengan bapaknya mati, dianya Bakar, mati. iya, dia Intinya mati. kayak gitu. Itu ceritanya gitu Oke, loh. jadi kalau menurut admin itu sih. Kalau menurut admin, menurut Kopet. Kopet Tokoh yang mencolok villainnya. si villain. Nah, Villainnya si Jeffrey, Morgan ya. harus kita bahas karena dia kan lawannya ya, lawannya dari villain tadi. Jadi harus kita bahas. Tapi menurut saya ya MVP-nya ya si ini. Jeffrey. Nicole ya. Jeffrey Omar Jeffrey Esteghlal Omar, itu ya. tadi. Nah, kalau admin gimana? Sama sih juga ngerasain. Lo yang lain dong. Enggak, memang sorotannya memang di Jeffrey. Mungkin tokoh ceweknya mungkin kayak si bartender, Bu Burhana atau si Harley Quinn. Apa ya, kalau yang bartender itu sebenarnya dia nggak yang terlalu bangun cerita banget sih. Dia cuma penghubung aja paling. Oh, iya, Kita iya. gambarin, di bawah tuh ada situasi seperti ini. Mungkin ceritanya ini mau nggambarin sudut pandang dari orang Tionghoa ya. Mungkin ada sudut pandang lain yang mungkin zaman sekarang mungkin ngira orang etnis Tionghoa itu yang glamor segala macam. Padahal mereka punya sisi lain juga gitu loh. Oke. Mungkin digambarinnya seperti Sisi manusiawinya. Sisi manusiawinya. Mereka juga manusia pada manusia, tapi dia juga ngalami kesulitan juga ya. Betul. Harus ngumpul sama teman-temannya. Iya. Kalau mau pesta sulit di tempat-tempat yang kumuh, terpencil. Nah, kan mungkin anggapannya ini kan nyambung ke peristiwa 98 juga, dianggap kalau etnis Tionghoa itu ya, mohon maaf ya, superior segala macam. Superior, menyebabkan masalah segala macam. Sebenarnya enggak, mereka tuh sama. Yang makanya pengepungan di Bukit Duri ini mungkin mau gambarin itu juga, sudut pandang sisi kesulitannya etnis dia. Tionghoa itu kayak gimana. Terus kalau Bu Guru Hana itu sebenarnya mikirnya si bartender sama Guru Hana ini kan tokoh cewek ya dua-duanya yang mana ini juga kalau kita nonton sepanjang film mereka punya kedekatan ke Guru Edwin. Nah, mungkin dua karakter ini yang pengen dikasih sama Joko Anwar, ada sisi romansnya itu dikasihnya lewat dua karakter ini. Oke. Ada sempat adegan cemburu ya? Ya, nah itu adegan cemburu pas si Edwin ini ngajak si Guru Hana ini ketemu si bartender cantik itu. Yang mana di barnya ini kan isinya orang Tionghoa semua. Etnis Tionghoa kata-kata. Etnis Tionghoa semua. Nah, makanya di situ mungkin kita ngasih sudut pandang romansnya antara si Guru Edwin ini sama Guru Hana itu. Oke. Jadi ya pokoknya yang cukup disorot ya itu aja ya. Itu aja. Nah, terus kalau menurut admin, nilai plusnya dari film ini apa? Kemudian nanti kita masuk ke minusnya. Nilai plusnya ya. Joko Anwar ini garap film ini gimana? Idenya unik sebenarnya. Cuman minusnya ya kalau buat plusnya dulu. Idenya unik itu aja. Idenya unik. Nangis ini Joko Anwar ini. Idenya unik karena admin belum pernah lihat film Indonesia yang ini menurut admin ya. Admin sepanjang nonton film Indonesia yang ngambil kita selama nonton tuh dibawa bertanya-tanya pertama, kedua dibuat greget gitu loh. Ini bakal kenapa? Apakah bakal mati, bakal apa? Itu yang kayak film survival lah ya. Survival nih ya, betul. Kayak emang gambarannya film survival. Siapa yang mati, apakah ini selamat segala macam kayak gitu sih. Ya mungkin plusnya itu aja sih. Sama ini admin suka di penggambaran suasananya. Suasana apa itu? Suasana chaosnya, terus penggambaran sekolahnya yang kan ceritanya sekolah yang paling bandel tuh memang bener-bener sekolah kayak yang dibully itu loh. Yang di series dibully itu. Cuman ini lebih kumuh lagi gitu. Jadi betul sekolahnya ini hancur gitu loh. Hancur dan udah nggak terawat lah gitu. Makanya murid-muridnya di situ digambarin ada yang rokok segala macam, WC-nya kumuh segala macam. Kok bisa ya dapat sekolah gitu ya? Nah, iya, makanya itu pertanyaan. Tuh harusnya koruptor ya, taruh situ aja semua hidupnya. Iya, harusnya ya. Harusnya gitu. Terus bener. Terus Kopet nonton awal ya dari seperempat film itu kan awalnya kerusuhan terus ya. Nah itu Kopet tuh ngerasain ini Kopet malah terasa tegang di bagian situnya. Kok kayak betulan ya? Orang-orangnya itu. Iya, pokoknya setiap kerusuhan itu masih bagus. Yang ada kecuali yang akhir ya. Akhir kayak kurang bagus sih. Tapi overall seluruh kerusuhan yang ada di situ, pokoknya Joko Anwar tuh pandai membuat kekacauan ya situ ya. Betul. Dan kekacauan tuh kayak chaosnya tuh dapat pada saat itu. Apakah karena pemeran orang Indonesia tuh cocok dengan buat kacau gitu? Apalagi pas di bis itu loh. Wah, itu ngerasa sih. Di bis jalan itu. Iya, itu ngerasa kayak ngerasa itu sebenarnya betulan terjadi.
Cuma aku ngelihatnya malah kayak vibes-nya Gundala. Gundala juga chaos kan? Oh iya. Atau jangan-jangan itu sebenarnya kejadian pas Gundala ya? Iya, bisa jadi. Nah, bisa jadi ya. Namanya Joko Anwar Universe ya. Bagi yang nggak tahu, Joko Anwar tuh memang suka nyelip-nyelipin kejadian film-filmnya itu. Oh. Enggak, film-filmnya itu loh. Oh, film-filmnya kayak dihubungin ini, filmnya dihubungin ini kan. Seneng-seneng iya. Gundala, Joko Anwar. Bagus sih kejadiannya. Kopet seneng sih. Kayak tegang lah pokoknya. Setiap chaos tuh tegang. Nggak tahu ngarahannya gimana ya? Apa ngarahannya gini ya? Kamu udah, ayo hancur. Wah, menjiwai dia ya untuk buat kerusuhannya. Muka-muka orangnya. Orang Indonesia ya gitu. Oke. Itu sih plusnya soalnya. Plusnya, minusnya ceritanya kayak tadi aku bilang cerita sebenarnya bagus. Ceritanya bagus. Tapi di eksekusinya yang ada sebagian scene itu sebenarnya terlalu lama gitu loh. Terlalu lama? Apa ya terlalu lama gimana? Filmnya kan memang lama. Iya, maksudnya satu scene yang sebenarnya udah langsung bisa diselesaikan saat itu, tapi kayak diundur-undur, jadinya yang nonton jadi bosen gitu loh. Oh iya benar. Apalagi ada yang pas di adegan dikepung itu ya. Padahal namanya tuh pengepungannya kan harusnya menegangkan ya. Iya. Tapi ini kerasa kayak dragging. Kayak seorang guru yang sudah tua yang bodohin anak kecil. Iya. Anak kecil yang bandel ya. Dan itu berulang-ulang. Itu terus. Kayak kesannya ini, maksudnya kalau kita kehidupan nyata ya, kayaknya dibodohi semacam itu kayaknya juga nggak langsung percaya lagi gitu. Iya. Ini malah makanya diulang-ulang kayaknya kesannya terlalu dibuat-buat banget gitu. Harusnya Jeffrey kalau rada pinter ya dia berusaha untuk dobrak pintu sampai hancur ya. Nah itu dia. Untungnya dengan dragging film sepanjang itu, space dragging yang ada itu akhirnya dikasih eksekusi. Bapaknya salah satu tokoh situ mati ya. Itu lumayan yang awalnya. Aku pas nonton scene yang pas bapaknya mati itu nggak kebayang loh. Maksudnya kalau bapaknya betul mati dibakar itu. Ternyata betulan. Aku mikirnya, ini paling cuma di kayak misalnya di film ya di bayangannya si Guru Edwin itu kalau dibakar bakal gimana, terus bakal balik ke cerita utama lagi gitu. Ternyata betulan dibakar dan ceritanya berlanjut lagi dan itu bagus sih, salah satu nilai plus ya untuk menambahkan draggingnya. Itu kalau seandainya dragging terus nggak dikasih adegan kayak gitu, udah filmnya mati, sudah selesai, nggak ada bagusnya lagi. Mau dikasih apa, eksekusi apa, nggak ada. Pas bapaknya temennya siapa sih tadi Andy itu dibakar itu ya memang itu jadi pemecah suasana lah. Pemecah suasana yang mantu, bosen, terus begini lagi. Sedih dibakar. Harusnya tambah lagi orang yang dibakar. Naik lagi tensinya naik, harusnya dibakar. Dan setelah itu kemudian banyak orang-orang yang mati setelah ini kan. Itu bagus sih. Itu sih terus ya minusnya itu sih paling. Iya, minusnya itu artinya plot ceritanya ya. Iya, plot ceritanya ada yang adu eksekusinya sebenarnya bisa langsung jep. Nah itu kurang paham juga sih si Joko Anwar memang bingung ngasih durasinya atau gimana. Oke. Mau penekanan di mana gitu. Bener. Tapi pas di scene apa ya, ini kalau admin ya mikirnya di awal cerita admin tuh mikirnya Guru Edwin ini sosok yang berani banget gitu loh. Iya. Sosok yang bijaksana, berani mati segala macam. Pas di pertengahan, pas dia dikepung, kita bisa ngeliat sisi lainnya si Guru Edwin ini, dia penuh takut juga. Penuh takut, egois, takut, sok-sokan aku yang dicari. Iya. Tapi sebenarnya dia nggak mau keluar dan nggak mau mati. Nah itu nunjukin kalau dia takut sebenarnya. Takut, dan akhirnya gimana tuh? Apa akhirnya? Akhirnya kan dia bunuh semua murid-muridnya dia. Secara nggak langsung. Oh, sama scene yang di akhir itu. Iya. Yang pas, ini spoiler juga sih. Spoiler terpenting ini ya. Si Jeffrey-nya tuh mati. Jeffrey-nya mati. Nah, tapi belum bahas ini, benar. Ini ceritanya tuh apa? Kan tadi sempat ditanya kan, kenapa si Guru Edwin ini dia bayangin dia teknik Tionghoa, terus dia mau ngajar di mana sekolah yang paling bandel ini, itu alasannya kenapa? Iya, tadi belum dibahas. Iya, ternyata karena pas itu di tahun 2009 kakaknya sempat diperkosa dan ternyata kakaknya itu punya anak hamil dan dititipkan ke orang lain. Nah, pas kita berlanjut ke tahun mendekati tahun 2007 ya, sebelum plot utama ada scene flashbacknya. Ya, ada flashback di mana kakaknya yang pas itu yang hamil diperkosa kemudian hamil itu meminta adiknya si Edwin itu untuk nyari anaknya yang pas itu dititipkan. Dan ternyata kenapa dia berpindah-pindah terus? Ternyata itu sekolah terakhir yang seharusnya
keponakannya ya Dia- ada di situ. Dia dapat clue Iya. kalau misalnya anaknya dari kakaknya ini itu sekolah di salah satu sekolah di sekitar daerah Duri situ Ya, lah. dia udah keliling 5 kali ganti, iya. ternyata itu sekolah terakhir. Terakhir. Harusnya di situ Harusnya di anaknya. situ, clue-cluenya Dan udah di ternyata anaknya adalah si Andy. Bukan. Oh, bukan ya? Jeffrey. Nah, Ya, itu awalnya gitu. salah satu apa ya, pemantik juga kita bakal mikir apa si Andy. si Andy itu, Tapi ketebak ya nggak mungkin lah si iya, Andy. nggak mungkin ceritanya bakal sederhana kalau anak Dan si itu Andy. ini sekedar salah satu minusnya ya. Pas adegan terakhir itu terlalu dijelaskan terlalu gamblang. Jadi si guru Pak Edwin tuh apa namanya berpikir bahwa kamu keponakannya, kayak semua langsung dijelaskan Iya. gitu loh. Tapi kita ngerasa bahwa si guru Edwin make si Andy itu bukan karena si Andy sih. siapa itu, lupa namanya siapa, Si nama siapa aslinya. ya? Kok kita Andy bilangnya siapa? Andy jadinya? Nggak, Andy kan nama pemerannya. Andy, bener Andy. Enggak, bukan. Andy nih. Andy Arfian. Enggak. Oh, Kristo. Di situ namanya Kristo ya. Andy itu nama pemerannya. Oh, iya. Lo emang dari tadi ngomongin nggak paham. Nggak paham Andy gitu. nama pemerannya memang. Oh, nama pemerannya. Iya, nama filmnya? tokoh aslinya, nama di filmnya Kristo. Oh, nama film Kristo. Iya, Kristo ya, Kristo ya. Nanti Martin kan bantu tokoh muncul muka-mukanya itu ya. Iya. Nah, jadi pikir bahwa si Kristo itu adalah keponakannya. Keponakannya. Tapi kita nggak mikir bahwa si siapa namanya Guru Edwin tuh nyari si Kristo tuh nyangka bahwa itu keponakannya. Iya. Kayak kita nyangka Edwin tuh si Kristo tuh anak baik aja ya. Iya, anak baik. Dan bisa bantu si Guru Edwin ini aja. Kita nggak nyangka ternyata baru dijelaskan pintar gambar. Iya. Karena dia pintar gambar. Kedua, mukanya lo jelas bukan muka Tionghoa ya Iya, kan? muka Tionghoa. Iya, seenggaknya kan kakaknya kan Tionghoa. Nah, tapi Jeffrey yang ternyata udah diungkap di akhir kalau dia ini ternyata anaknya kakaknya, Iya. itu juga bukan muka Tionghoa. Iya, jadi Malah ya muka timur ya, memang dia orang timur kan pemerannya. iya, mau orang timur kan. Nggak tahu ya. Tapi gitulah. Tapi memang itu ya untuk mungkin lebih kuat gen pemerkosaannya Iya, ya mungkin. dibandingin gen Ya mungkin CC-nya logikanya si seperti itu. Edwin ya kan, seperti itu. Apa scene yang di akhir itu loh, yang apa? Siapa? Scene yang ketusuk itu loh, si Jeffrey-nya itu. Itu bagus sih. Enggak. Enggak, yang ketusuk terus si Lehernya itu? Iya, lehernya. Terus langsung dicabut. Iya, langsung dicabut. Iya. Kayak kesannya ini bayangin orang mati langsung dicabut kan mesti ada perasaan takut dulu kan. Iya. Langsung kayak Itu dicabut buat untuk dipeluk. dipeluk. Iya. Soalnya dipeluk dia akhirnya. Kalau nggak salah dipeluk kan Andy. Dia dipeluk apa? Siapa? Oh, Andy sih. Si Jeffrey. Jeffrey. Oh iya, dipeluk ya, lupa. Lupa nanti Lupa. admin kasih cuplikannya banyak nih editannya admin. itu. Kan libur dia di rumah kan. Besok masuk udah. Oh, besok masuk. Lu habis ditusuk itu, Langsung dicabut. Dia ngomong maaf atau gimana itu agak aneh aja sih, maksudnya Jeffrey. harusnya diem aja gimana gitu. Iya, atau tak panggilkan orang ya buat Iya, bantu panggil atau orang gimana. bantu. Itu kayak langsung. Nah, terus terjadi kerusuhan masuk kan jauh lebih bagus. Iya, Dia terus kabur kan. Iya. Nah, Ya meskipun ada kerusuhan masuk sih ini, cuma jedanya kan agak lama itu. iya. Jeda pas Namanya orang kerusuhan masuk. kan dia guru ya, seenggaknya pernah kuliah ya. Orang ketusuk pendarahannya. Namanya orang ketusuk pisau juga ya. Kan kata jangan dicabut dulu. Dicabut dulu. Ditutup dulu kan. Nah, dengan Kita langsung pencabutannya dicabut, kan ya. ada metode medisnya ya. Itu langsung dicabut dia mati lah. Orang tambah sebenarnya yang bunuh ya si itu tetap si siapa? Guru Si Edwin Edwinnya itu. Waduh. Yang ternyata pamannya ya. Ternyata pamannya Sendiri yang Jadi dia cari tahu, selama ini, ternyata iya. si Jeffrey itu dari awal cerita ternyata yang villain Itu yang ini dicari. ternyata, iya. Nah, ini kalau dari Kopet ya. Secara overall plusnya itu penggambaran kekacauannya bagus. Latar belakang ceritanya ada semua. Anak-anak nakal tuh kenapa ya kan? Yang menyebabkan kenakalan itu kayak karena situasi politik juga nggak bagus. Tapi apa endingnya tuh yang bisa admin petik apa? Intinya apa? Jangan mengganggu murid nakal kan? Iya. Padahal Enggak bukan cuma itu ya, banyak. Kayak Jangan misalnya- mau diperkosa. kayak etnis Tionghoa itu maksudnya lebih sudut pandang diskriminasi iya, lah. iya, iya. Kita harus Jangan nolak lah berpikir diskriminasi. sumbu pendek. Jangan jadi masyarakat yang berpikir seperti orang marginal. Tapi memang dibayanginnya, tapi jujur ya, admin selama nonton tuh admin jadi bayangin peristiwa 98 ngeri banget. Sekacau apa ya? Sekacau apa. Jadi bayangin, kan bisa disebutin istilah, sorry ya, etnis Tionghoa pada saat Cina ya, disebutnya Cina ya, itu Iya. disebutnya babi kan di situ. Oh iya, babi. Babi. Benar-benar. Nah makanya dan betul-betul disiksa kan, jadi kayak orang lewat terus sepi langsung dia Iya, kayak kayak orang kulit hitam di Amerika di ya. Amerika itu betul. Mungkin si Joko Anwar mau ngasih sudut pandang ini loh, diskriminasi itu separah ini. Separah Kalau- itu, oh kalau iya misalnya benar. sudah meluas sampai ke konteks negara segala macam tuh separah itu. Gitu. Iya, dan intinya yang kedua
harus bisa bela diri. Iya, bela gitu. diri. Baru ceritanya nggak berlanjut kalau si Ada iklan. CC-nya ada anjing. katanya di kos admin, tapi kok punya anjing ini admin ini. Anjing ini loh. Dan lanjut benar. Ya. Jadi kita sebenarnya harus toleransi ya. Itu Ajo Kamar mau menggambarkan kalau kita tuh nggak toleransi, berpikir sumbu pendek, kejadiannya bakal kayak gitu. Dan yang kedua, pelajaran mikro yang bisa kita ambil adalah harus bisa membela diri. Kalau CC-nya Edwin itu nggak diperkosa, nggak punya anak, ya ceritanya tamat sampai situ aja. Iya, betul. Ya, hanya 15 menit filmnya, film pendek, bagus sudah sebenarnya ya. Ya kan ya? Jadi si Bela diri udah iya, bela diri kalah. Karate Kid. Iya, Karate Kid selesai sudah ya kan. Nah, ngomong ada Karate Kid Legend loh. Menghadirkan Jackie Chan sama Karate Kid sebelumnya ya. Nah, itu tadi ya. Mungkin nanti kita bisa nonton ya. Kita bisa nonton ya Karate Kid Legend ya. Nanti bisa dibahas lagi di sini. Oke. Sponsornya ya. Ini khas papi. Lanjut lagi. Kalau menurut admin skornya dari 1 sampai 7 dikasih berapa? 7 lah. 7 ya. 7. Minusnya ya itu di jalan plot ceritanya ada yang terlalu apa? Dragging. Terlalu dragging istilahnya. dragging. Buat kita dragging. Oke. Nanti nextnya Sama ini bahas ini apa? Ada apa namanya plot hole ya? plot hole-nya apa? Plot hole-nya itu ini yang jadi pertanyaannya. Kan itu sekolah paling kumuh, paling Udah dikasih jelek. skor ya. Lanjut lagi nih ngomong ceritanya. Ini belum benar. Ini minggu benar nih. Oke. Nanti habis ini aja. Jadi ada plot hole-nya itu kan diceritain sekolah kumuh ya, sekolah kumuh, terus sekolah yang paling bandel, nakal segala macam. Tapi kenapa di situ diceritain gengnya si Jeffrey, teman-temannya Jeffrey ini, itu tuh anak-anak pejabat semua diceritain. Oh iya, nanti Aneh ada gitu. sedikit percakapan ya. Iya, percakapan. Tapi Jeffrey itu bukan anak pejabat. Anak pejabat. Bukan anak Dia pejabat. bukan pejabat. Kacau malah seperti itu. Ini siapa ini? Sebentar. Aman. Ini udah di ending ini. Ini Kopet sangat sibuk gitu ya. Jadi banyak yang cari. Oke ya. Tanda tangan nanti ya, tanda tangan ya. Ya. Tolong Sapam. Amankan. Ya udah satu. Amankan. Tutup. Sapam nanti. Sapam ya. Tolong ya. Itu ya kerja ya. Ya. Oke, kita langsung ke endingnya. Iya. Ini yang plot hole-nya di situ sih. Plot hole-nya. Nah, tadi kan Kopet udah minta admin ngasih skor. Nah, setelah ada plot hole itu skornya berkurang nggak? Enggak, tetap 7. Tetap 7 ya. Oke. Kalau dari Kopet berapa? Kalau dari Kopet kasih 6,9 aja lah. Oh, beda 1 doang, 0,1. Iya. Masalahnya admin Kopet mau ngasih 7 juga, cuman udah diambil admin. Oh gitu. Ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Alasannya minusnya yang paling kelihatan ketara banget lah. Yaitu actingnya Morgan sih. Actingnya Morgan ngeganggu. Iya, kurang bagus. Terus plot dragging. Kalau draggingnya tuh hilang ya, filmnya dipangkas lebih tes. Wah, admin bisa oke. ngasih 69,9 ya. Mungkin bisa mendekati 8 lah. Mungkin 7,9, 7,8. Tapi overall filmnya bagus ya. Oke lah. Recommended buat ditonton ya. Recommend lah. Oke, Kalau dibandingin mau nonton bisa film-film yang lain ya. Betul. Ya, oke. Mungkin ya? kedepannya kalau rame ya, admin mau buat konten Kita lagi nggak? bahas video. Iya. Video ini bahas soal film-film lah. Ya, nah hubungannya apa sama Gundam? Nah era ini di Charge Counter Attack. Ya udah gitu aja ya. Oke, bye bye semuanya. Kasih. Oke.